Selamat pagi murid-murid. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini Ibu akan memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini. Kita mulai. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Selesai? Oke, Ibu di sini mengingatkan kepada siswa-siswi untuk presensi di kolom chat komentar YouTube dengan menuliskan nama lengkapnya untuk kehadirannya. Oke, sepertinya untuk siswa-siswi kurang semangat ya. Ya, untuk itu Ibu punya SBG. Nah, SBG-nya apa? SBG-nya adalah tepuk semangat. Ikuti instruksi dari Bu Guru ya. Oke, are you ready? Ready. Oke, kalau Ibu mengatakan 1 kali semangat, kalian menjawab yes, yes, yes. Kalau 2 kali semangat, huri, huri, huri. Kalau 3 kali semangat, yes, 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 huri, huri, huri. Semangat. Are you ready? Ready. Kita mulai ya. 1 kali semangat, yes, yes, yes. 2 kali semangat, huri, huri, huri. 3 kali semangat, yes, 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 huri, huri, huri. Semangat. Alhamdulillah, semoga dengan SBG ini bisa menambah semangat dari siswa-siswi semua. Oke, di sini Ibu akan melampirkan gambar ya. Ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar fosil. Nah, setelah melihat gambar ini, kira-kira kita akan belajar apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar evolusi. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana makhluk hidup bisa ada di dunia? Bagaimana ya? Ya, sebagian besar dari kalian mungkin akan berpikir mengenai teori Big Bang, evolusi, atau kalau sudah mentok ya, mungkin bisa dijawab oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata di biologi juga ada materinya loh. Materinya tentang apa? Tentang asal-usul kehidupan. Baik, sebelum pembelajaran Ibu mulai, di sini Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pendapat ahli tentang teori abiogenesis, biogenesis, dan biokimia. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan perkembangan teori abiogenesis, biogenesis, dan biokimia. Di sini Ibu memiliki 1 pertanyaan lagi untuk siswa-siswa. Pertanyaannya adalah, menurut Aristoteles, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, pendapat kalian bagaimana? Di sini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, menurut Aristoteles, itu dengan teori abiogenesis, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Dan yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati. Semua itu muncul secara spontan. Sehingga Aristoteles itu mencetuskan 1 teori yang disebut dengan generatio spontan. Nah, itu sangat kuat sampai teorinya itu pada abad ke-17. Nah, teori ini adalah teori tertua dari awal mula kehidupan. Aristoteles melakukan percobaan dengan merendam tanah, kemudian muncullah cacing-cacing. Yang kedua, melakukan percobaan dengan meletakkan daging di lingkungan terbuka sehingga muncullah hewan-hewan. Nah, dari tersebut muncullah ada teori abiogenesis. Di sini Ibu mempunyai pertanyaan lagi ya. Pertanyaannya adalah, telur dengan ayam lebih dahulu mana? Ayo, apa jawabannya? Ya, dijawab dengan teori biogenesis. Jadi menurut Francisco Redi pada tahun 1626 sampai 1697 menjelaskan dari hasil percobaannya, yakni lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, maka tidak akan muncul belatung di daging tersebut. Nah, jadi menurut Francisco Redi adalah telur dahulu, yaitu disebut dengan omnivivum ex ovo. Nah, itu berbalik terbalik dengan
pendapat Lazzaro dan Louis Pasteur. Menurut Lazzaro pada tahun 1729 sampai 1799 itu ayam dahulu karena telur didahului oleh adanya kehidupan. Jadi ayam dulu disebut dengan omne ovum ex vivo. Nah, Louis Pasteur setuju dan dipertahankan dengan menggunakan labu leher angsa. Hasil kehidupannya itu tidak dapat muncul apabila tidak terkontaminasi. Jadi ayam dulu jawabannya. Jadi menurut ilmu sains pada tahun 2010 dijelaskan bahwa protein yang esensial untuk pembentukan cangkang telur ayam protein hanya eksklusif ditemukan di ovarium ayam. Tanpa adanya protein ini, cangkang ayam tidak bisa terbentuk. Nah, sesuai dengan dari sisi agama, yakni firman Allah Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut sains maupun agama, jawabannya adalah ayam terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu memiliki pertanyaan lagi untuk siswa-siswa Ibu yang sangat pintar sekali. Pertanyaannya adalah, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Maka, bagaimana caranya makhluk pertama kali lahir? Dijawab dengan teori biokimia. Jadi, menurut Alexander Ivanovich Oparin pada tahun 1894 sampai 1980, buku Origin of Life dan John Burdon Sanderson Halden menjelaskan dengan teori Oparin. Jadi pada teori Oparin ini menjelaskan pada awal mula atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, air, hidrogen. Oleh karena itu, adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar. Gas-gas tersebut itu mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana. Jadi, selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu terakumulasi di cekungan perairan dan membentuk primordial soup. Nah, lalu membentuk monomer, kemudian membentuk polimer, kemudian membentuk lagi agregasi berupa protobion. Nah, jadi organisme pertama kali adalah prokaryotik heterotrof yang terbentuk di perairan. Namun, terdapat keterbatasan pada teori tersebut, yakni tidak terbuktinya Oparin dan Halden. Karena atmosfer saat ini sudah banyak mengandung oksigen. Sedangkan berbeda dengan penjelasan tadi bahwa atmosfer di zaman purba tidak mengandung oksigen. Nah, ada pendapat lain dari Stanley Lord Miller pada tahun 1930 sampai 2007. Dari percobaan Miller-Urey ini bahwa satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Tak terasa untuk penyampaian materi hari ini telah selesai. Di sini sebelum kita tutup, kita akan mengulas sedikit ya dengan pertanyaan dari Bu Guru, yakni ayam dengan telur lebih dahulu mana? Bisa dijawab di kolom chat komentar YouTube ya. Setelah itu nanti bisa juga salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran ini. Oke, bisa dituliskan kesimpulannya. Jadi nanti yang menuliskan kesimpulan dan menjawab pertanyaan dengan baik dan benar akan mendapatkan reward dari Ibu. Oke. Nah, selain itu juga Ibu memiliki tugas untuk siswa-siswi. Silahkan bisa melakukan tes ya dengan scan kode QR yang Ibu lampirkan di sini, atau juga bisa melalui dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya.
Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.